Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala macam bentuk makar, baik makar itu besar maupun kecil, baik makar dari pasangan hidup, dari teman, anak, keluarga, dari tolan maupun yang lainnya. Karena yang namanya makar adalah jelas merugikan, ya, baik besar maupun kecil. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handetolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan ladang ibadah kita semua. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah keris yang berdapur spesial. Kenapa saya bilang dapur spesial? Karena dapur keris ini banyak dicari, banyak diminati karena makna filosofi dari nama dapur itu melambangkan satu kesuksesan, melambangkan satu keinginan yang tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal, yang enak dan indah dirasa. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur keris apakah itu? Kemudian yang bikin spesial lagi, dibilah pamor dibilah pusaka ini pamornya istimewa. Ya, dimana perpaduan antara pamor yang jarang ada, yang pamor miring dan pamor melumah. Ya, kita ketahui antara pamor miring dan pamor melumah ketika dikombinasi pada satu bilah pusaka, itu cara pembuatannya pun agak rumit. Apalagi ini adalah pamor miringnya, adalah pamor miring yang sangat banyak dicari orang dan jarang ada. Kalaupun ada, mungkin hanya pesanan-pesanan khusus saja pamor ini. Ya, nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita bahas pusakanya, kita ambil bilah pusakanya dulu. Oke, sahabat Pusaka Jawa, yang Anda lihat saat ini adalah warongkonya, yaitu warongko Ladrang Surakarta Wondo Kadipaten Sepuh, dengan bahan kayu Katimoho. Kita ketahui kayu Katimoho termasuk kayu yang best seller. Kenapa dikatakan best seller? Karena banyak sekali dibuat untuk warongko bilah pusaka, baik itu tombak, pedang, badik ataupun keris. Ya, karena keistimewaan dari kayu Katimoho adalah seratnya bermotif banyak. Motifnya ada yang pelet kendit, polet udan riris, ron genderu, jeblok banteng. Jadi kemudian kayu Katimoho juga tidak keras. Artinya ketika dibuat untuk bahan pusaka itu pembuatannya tidak susah. Amoh bahasanya, kalau dibentuk pun gampang. Ya, kelebihan dari kayu Katimoho ini yaitu ketika dibikin pusaka pun, ketika dengan kayu yang tidak begitu keras, itu tidak merusak pada bilah. Ini yang ingin saya sampaikan. Ada min plusnya. Ketika kita memilih bahan warongko untuk pusaka yang keras-keras, konsekuensinya ketika kita masuk keluar, bilah akan kemakan cepat korosi, rempel. Nah, wong Tegal ngomong kayak krowak. Apalagi dengan yang memakai gading.
pokoknya yang keras lah. Tapi semua ada konsekuensinya, semua ada kepuasannya masing-masing. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian kita bahas juga tentang mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak kendit. Ya, mendak kendit. Jadi memang banyak sekali jenis-jenis mendak. Ada parijata, ya, ada kendit silang mira, ada kendit kayak gitu. Nah, ini adalah mendak kendit. Kemudian di matanya ini adalah, kalau saya bisa lihat ini kemungkinan matanya adalah kalau nggak yakut, karena ini lawasan. Ya, ini lawasan, ini matanya mata seperti yakut. Oke. Kemudian kita bahas juga tentang pendoknya. Ini namanya pendok, sahabat pusaka Jawa. Pendok itu banyak. Ada yang dari Solo, dari Jogja, ada yang dari Jawa Timuran motifnya. Nah, kalau bentuk-bentuk Solo ini adalah pendok bunton. Ya, pendok bunton, tapi ini kalau kita lihat dari motifnya, motif-motif Jawa Timuran. Nah, jadi ini kombinasi antara Ladrang Surakarta, pendoknya pendok bunton Jawa Timuran, gak apa-apa. Bhinneka Tunggal Ika, yang penting isi pantes di sawah. Kita lihat handle-nya, sahabat pusaka Jawa. Handle-nya ini cukup bagus garapnya, dari segi ukirnya, ya, dari segi ukirnya, dari segi bahannya ini cukup detail. Ini adalah handle jejeran Nunggak Semi Wondo Canteng, sahabat pusaka Jawa. Karena untuk jejeran atau handle jenisnya juga banyak, ada Canteng, Samba Keplayu, ada Gatot Kaca Sebo. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Canteng. Kalau kita lihat dari bahan kayunya, ini sepertinya kayu tayuman, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau sahabat pusaka Jawa teliti, ketika melihat pusaka ini, pasti sahabat pusaka Jawa akan berpikir, oh ini pas. Pas apanya? Karena beberapa senior perkerisan ataupun orang-orang yang suka dengan sisi esoteri itu akan memadukan antara warongko dan handle dengan pas. Mereka mempunyai pendapat bahwasanya handle warnanya harus lebih tua daripada warongkonya. Nah, Anda perhatikan secara seksama, handle-nya hitam, warongkonya coklat. Artinya ini kalau untuk sebagian orang yang pecinta keris yang sudah paham betul tentang Tosan Aji, pasti seperti itu. Umpamanya ini coklatnya coklat muda, handle-nya coklat tua. Kalau ini kan coklat tapi handle-nya hitam, artinya handle warnanya lebih gelap daripada warongkonya. Kita buka bilahnya, sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Oke, ini ya, bilahnya lurus. Jadi saya kedepankan, saya dekatkan ke kamera. Ciri-ciri dari dapur Jalak Nyucup Madu apa, Mas Oo? Ini ciri-ciri dari dapur Jalak Nyucup Madu. Yang pertama adalah bilahnya lurus. Jalak Nyucup Madu tidak ada yang luk atau kelok atau belok-belok. Jadi bilahnya lurus. Kemudian memakai gandik yang polos. Ini gandiknya polos atau lugas. Ya, memakai pecetan, ini pecetan atau blumbangan. Kemudian memakai tikel alis, ini ada tikel alisnya. Kemudian di sini juga memakai greneng, ini greneng, sahabat pusaka Jawa. Greneng jenisnya banyak. Ada greneng wurung, ada yang do seperti itu. Nah, ini greneng. Kemudian memakai sogokan satu di depan. Nah, ini sogokannya yang di depan ini sempit dan dalam, sahabat pusaka Jawa. Lihat, ini sogokannya di depan satu, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari dapur keris Jalak Nyucup Madu. Kemudian sahabat pusaka Jawa, biasanya juga dapur-dapur jalak itu memakai oto-oto. Nah, ini kita lihat di sini oto-otonya tegas, ya. Oto-otonya tegas. Oto-oto kayak punggungnya sapi, punuknya sapi, kayak polisi tidur. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur panjang bilahnya.
Berapa sih panjang bilah pusaka ini? Sebelum kita detail tentang bahas pamornya, makna filosofinya, ini panjangnya adalah 36 cm. Ya, 36 sentian untuk panjang bilanya. Kemudian untuk panjang gonjonya 7 cm. Artinya dengan panjang 36 cm, gonjo 7 cm ini cukup ideal, cukup gagah. Ya, apalagi disertai dengan memakai oto-oto ini. Ini oto-otonya jelas sekali. Nah, tanpa diraba pun ini terlihat, ya. Oke. Sekarang kita ukur lebar bagian atas keris ini berapa. Jadi lebih detail, ini 2 cm untuk bagian atas, ini 2 cm. Ya, untuk bagian tengah ini 2 cm setengahan, 2 cm setengah. Kemudian di bagian di sini lagi ini 2 cm lagi. Jadi ini bilahnya ngadal meteng. Sahabat pusaka Jawa tahu ngadal meteng. Ngadal itu nama apa? Nama hewan kadal. Meteng itu hamil. Jadi begini. Kayak gini. Gede, sini lagi ramping. Saya suka dengan keris-keris lurus yang stylenya ngadal meteng. Terlihat seksi dan gagah. Ngadal meteng, ya. Jadi di sini agak ramping, di sini agak menjeluk, sini ramping lagi. Ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilah pada keris ini ikutnya adalah nyujen. Sahabat pusaka Jawa. Pucukan bilah banyak jenisnya, ada nyujen, anggabah kopong, ambu tutumo, nugi pinetet, mumyang, satu lagi ngudup gambir. Nah, ini adalah nyujen. Nyujen apa Mas Oo? Nyujen seperti sujen, tusuk sate lancip. Ya. Jadi lancip seperti tusuk sate. Nyujen. Makna filosofinya apa Mas Oo? Makna filosofi dari nyujen. Nyujen mempunyai makna filosofi agar tujuan kita tembus. Dengan tajamnya sujen, ketika akan sujen dibikinkan untuk apa? Untuk mengumpulkan daging dijadikan satu kan. Nah itu. Jadi biar tembus daging itu bisa dikoyak masuk. Jadi makna filosofi dari nyujen agar cita-cita dan harapan kita itu tercapai. Ya. Kemudian kita bahas tentang tikel alisnya sahabat pusaka Jawa. Nah, ini tikel alisnya ikutnya tikel alis landung sahabat pusaka Jawa. Ya, tikel alis banyak jenisnya, ada tikel alis landung, ada tikel alis nerjang gandhi, ya. Jadi tikel alis banyak, ada 5 jenisnya. Nah, ini ikutnya tikel alis landung, artinya tidak begitu. Ada yang letter L begini, ada yang gagang terong. Soalnya seperti ada gagangnya terong, seperti tikel alis gagang terong ada. Nah, kemudian kita lihat tentang pejetannya atau belumbangannya ini. Pejetan atau belumbangannya ini tergolong pejetan bata rubuh. Pejetan bata rubuh seperti apa? Seperti batu bata yang rubuh dibaringkan. Nah, kayak gini. Ini kan kayak gini. Pendek. Tapi kalau yang adeg bata, dia agak naik lagi. Kayak gitu. Ya. Jadi ini tikel alis bata rubuh. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kita bahas tentang gonjonya sahabat pusaka Jawa. Ini gonjonya ikutnya adalah gonjo sepit rontal. Ya, gonjo sepit rontal. Gonjo sendiri jenisnya banyak. Ada gonjo sepit rontal, kelap lintah, gonjo wilut, kemudian ada gonjo sepang, gonjo wung, gonjo dungkul yang rata, gonjo ya. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini cukup istimewa. Saya dekatkan lagi ke kamera.
Ya, ini pamornya. Nah, di sini ada perpaduan pamor ya yang cukup istimewa di bagian sor-soran sini. Ini adalah pamor melumah. Ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa dilihat, pamor melumah adalah lawan dari pamor miring. Di bagian tengah sini, mulai di bagian tengah. Nah, sini. Ini pamor miring. Bentuknya huruf V. Kayak segitiga. Terus ke atas. V kebalik segitiga. Ya. Ini adalah, kalau yang di bawah ini ikutnya pamornya pamor ngulit semangka. Kalau yang di atas ini yang bentuknya kayak gini, ini ikutnya ada yang bilang ini pamor naga rangsang, atau ada yang bilang belarak ngirit sungsang. Ya, naga rangsang, namanya sudah menakutkan, naga rangsang. Sekarang kita bahas satu persatu tentang makna filosofi dari pamor ini. Tapi kalau kita cermati lagi, ini tidak cuma ada dua pamor. Di sini juga ada satu pamor lagi yang memang sering ada di bagian pejetan atau berumbangan berbentuk pusar-pusar, yaitu pamor telaga membeng. Nah, di sini ada pamor telaga membeng. Jadi ini dalam satu bila ini pamornya ada 3. Istimewa, sahabat pusaka Jawa. Dalam satu bilah pusaka pamornya ada 3. Karena sahabat pusaka Jawa, yang membedakan pusaka dengan senjata tajam yang lainnya adalah di pusaka itu diisi dengan doa-doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini, gitu. Jadi sang pemesan awal keris ini datang ke empu, saya pengen pusaka, kegunaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sang empu pun akan menghitung. Biasanya mereka akan menghitung pasaran, tanggal hari lahir dan lain sebagainya. Kemudian akan dicocokkan dengan profesi dia sehari-hari, yang akhirnya akan dicocokkan dengan, oh kamu cocoknya dengan dapur keris ini, seperti itu. Kamu cocoknya dengan dapur keris dan ini, dan kamu harapan doanya kamu pengen jadi seperti ini. Oh berarti kamu nanti pamornya seperti ini, seperti ini. Jadi dalam pembuatan pusaka itu sangat teliti, dari bahan pembuatannya, material besinya, bajanya, dan juga pamornya pun dipilih agar tercipta satu bentuk cipta rasa dan karsa yang istimewa yang cocok dipakai oleh si pemesan keris tersebut, agar ketika keris tersebut atau pusaka tersebut jadi dirasakan tuahnya atau manfaatnya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Karena pusaka termasuk salah satu bentuk lambang kepribadian. Kalau orang dulu begitu lihat pusakanya, oh bisa melambangkan satu status sosial orang. Oh, orang ini kemungkinan besar dia adalah seorang wira swasta. Oh, orang ini kemungkinan besar pangreprojo atau pejabat, ketahuan. Oh, orang ini ulama, dari lihat dapurnya saja. Ya. Oh, orang ini butuhnya perlindungan. Oh, ini butuhnya rezeki, dilihat dari pamornya sudah kelihatan. Jadi kita membaca satu bilah pusaka itu bisa lihat secara keseluruhan. Oh, pusaka ini kegunaannya buat ini, gitu ketahuan. Oke ya sahabat pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pamor yang di bagian bawah ini adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka adalah motifnya seperti kulit di buah semangka, yaitu garis-garis serat-serat yang tidak beraturan. Ngulit semangka itu bahasa Jawanya ngulit semangka, kalau bahasa Indonesia kulit semangka. Tua atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah sebagian pecinta keris beranggapan yang pertama adalah untuk memperluas pergaulan, memperluas jaringan. Tentunya dengan bahasa memperluas pergaulan atau jaringan ini efeknya sangat luas sekali. Ya, ini efeknya sangat erat dengan rezeki. Kenapa? Semakin luas orang pergaulannya, maka semakin mudah dia untuk mencari rezeki. Jadi pamor ngulit semongko cocok untuk siapa saja, dan pamor ngulit semongko tidak pemilih. Pamor ngulit semongko tergolong pamor melumah.
lawan dari pamor miring. Karena ada pamor yang pemilih yang cocok-cocokan. Oke ya, oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi pamor kulit semongko dipakai cocok untuk semua orang. Kalaupun orang itu bukan orang lapangan, ya, kalaupun itu bukan orang lapangan yang bekerjanya harus di lapangan keluar dari rumah atau kantor, ya, tetap cocok. Karena apa? Agar dia bisa lebih banyak bergaul dengan banyak orang. Kalaupun dipakai untuk orang yang lapangan, ini lebih bagus lagi. Kenapa? Agar orang itu pun bertambah luas lagi jaringan pergaulannya. Tentunya pergaulan yang positif, walaupun di luar sana mau positif mau negatif kita bergaul, yang penting kita bisa membawa diri, ya kan? Kita bisa membawa diri, kita bisa mengambil positif dari pergaulan itu, jangan yang negatifnya. Oke. Kemudian kita bahas tentang pamor yang di bagian tengah sampai ke ujung bilah. Ini adalah pamor naga rangsang, atau orang bilang adalah blarak ngirit sungsang. Ya, ada yang bilang juga ron genderu sungsang. Nah, pamor ini tergolong pamor langka, jarang dibuat oleh sang empu, dan juga keberadaannya memang sangat sedikit di pasaran. Ya, begitu. Oke, jadi keberadaannya ini sangat jarang. Kemungkinan karena memang hanya untuk pemesanan-pemesanan khusus saja, orang-orang tertentu saja. Ciri-ciri dari pamor naga rangsang adalah bentuknya, sahabat Pusaka Jawa. Bentuknya itu seperti huruf V tapi terbalik. Kayak gini. Ya. Kalau kita cermati di sini, seret seperti ron genderu terbalik, seperti blarak ngirit. Kalau ron genderu kan dia agak lebar, kalau blarak ngirit kan garisnya begini, seret gitu ya. Blarak ngirit itu atau blarak sineret ya, blarak yang diseret. Blarak itu daun kelapa. Daun pohon kelapa itu blarak. Oke. Kemudian pamor blarak ngirit tergolong pamor miring. Ya, jadi pamor blarak ngirit pembuatannya juga lumayan susah, apalagi ini dikombin dengan dua pamor, yaitu pamor belumah dan pamor miring. Ini nanti saya ceritakan setelah selesai pembahasan pamor ya, di akhir nanti. Jadi ini adalah perpaduan antara AC DC dimasukkan jadi satu bilah keris. Oke. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan, ya, sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan lagi biar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat keindahan pamor blarak ngirit. Ya, ini lumayan ikut keris sepuh juga, sahabat Pusaka Jawa. Artinya keris yang berumur di atas 200 tahun itu dianggap sudah masuk antikan, sahabat Pusaka Jawa. Sebagian pecinta keris beranggapan untuk tuah atau angsar dari pamor blarak ngirit adalah untuk kewibawaan, artinya agar kita disegani oleh banyak orang, kemudian selamat dari kejahatan orang dan juga binatang. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai derajat yang tinggi. Siapa orangnya yang tidak ingin mencapai derajat yang tinggi, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian tidak kekurangan secara sandang dan pangan, mapan, ya. Jadi tadi disebutkan tua atau angsar dari pamor naga rangsang adalah jelas untuk full protect, perlindungan, ya, baik dari manusia, dari binatang maupun dari tetangga sebelah. Kalau bahasa saya tetangga sebelah adalah makhluk halus. Yang baru nonton channel YouTube saya harus pahami, kalau saya bicara tentang tetangga sebelah itu adalah makhluk halus. Oke, kemudian agar tidak kekurangan sandang dan papan. Kita sudah terlindungi, kita juga cukup secara materi. Kemudian yang keempat, kita diberikan satu kewibawaan yang besar. Ketika wibawa kita besar, kita akan menjadi orang yang disegani. Kita lewat saja orang sudah, awas anak si bapak itu lewat, ya kan?
Awas, apalagi kalau kita ngomong, ya kan sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian agar kita mendapatkan kedudukan atau pangkat dan derajat yang tinggi. Mantap. Tuahnya komplit. Ya. Oke. Jadi itu. Jadi ini hampir kayak junjung derajat. Tapi kalau di junjung derajat kan ini ada nilai plusnya, yaitu ada perlindungan dari hewan, manusia maupun tetangga sebelah. Full protect. Dan juga ini wibawanya cukup besar. Kalau kita mengutip ya sahabat Pusaka Jawa, kita mengutip dari kata-kata naga rangsang. Apa sih makna dari naga rangsang? Naga adalah ular naga, ular yang besar, yaitu ular yang di mitologi. Ada yang bilang mitologi atau ada yang bilang nyata, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan naga sendiri di dunia ini ada dua versi, yaitu versi Eropa dan versi Asia. Kalau yang versi Asia Eropa seperti dinosaurus leher panjang, kaki 4, tapi dia punya sayap, itu naga dari Eropa. Nah, kalau kita di Nusantara, kita naganya versinya versi Asia, seperti naga-naga di negeri Tiongkok atau negeri Cina, dengan ular yang besar, meliuk-liuk seperti itu. Nah, di sini naga rangsang, ada yang mengatakan rangsang artinya marah. Jadi naga yang sedang marah. Ketika naga marah, itu kan kulitnya jebrak, gitu ya, brek gitu kan. Nah, ini sisik-sisiknya seperti itu. Seperti yang digambar pamor ini, ya kan? Naga rangsang juga merupakan lambang kewiraan atau kesiagaan dalam menghadapi suatu masalah atau bahaya. Nah, jadi pamor naga rangsang itu orangnya selalu waspada. Makanya begini, makanya tidak heran kalau pamor naga rangsang ini lebih ke arah untuk perlindungan, kewibawaan, ya kan? Karena di sini lebih apa ya, lambang kewiraan atau kesiagaan. Kalau orang Jawa bilang, ada yang bilang eling lan waspada, eling lan waspodo. Nah itu, jangan sampai kita terlena. Ketika kita bahagia kita terlena, ketika kita sedih kita terlena. Tetap pada posisi siaga, agar tidak mudah diserang, agar tidak mudah diperdaya oleh lawan ataupun musuh. Jadi di sini naga rangsang adalah lambang kewiraan atau kesiagaan terhadap satu bentuk masalah ataupun bahaya. Dan kemudian kalaupun ketika ketemu dengan masalah atau bahaya, dia bak seperti naga yang marah, yang susah untuk dibendung. Kita ketahui naga melambangkan kekuasaan, melambangkan kejayaan, melambangkan kederajatan. Itu naga. Oke. Sekarang kita bahas tentang pamor yang di bagian pejetan ini yang berbentuk pusar-pusar atau bulat-bulat. Ya, lingkaran bulat. Ini adalah pamor Telaga Mempeng. Telaga Mempeng artinya air yang menggenang. Ya, air yang menggenang. Dan pamor Telaga Mempeng ini biasanya juga ditemukan di antara bagian bilah dan peksi. Di sini juga ada kadang. Ya. Kemudian juga tuah atau angsar dari pamor Telaga Mempeng. Ini saya dekatkan pamor Telaga Mempengnya biar kelihatan. Ya. Nah ini. Pamor Telaga Mempeng agar kita didekati oleh rezeki yang banyak. Mantap enggak? Jadi kalau saya artikan makna filosofi dari dapur ini sangat komplit. Ya, rezekinya banyak tanpa kita banyak berusaha atau tanpa banyak bekerja keras, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus. Keris lurus melambangkan adalah sebagian pecinta keris beranggapan perlambang dari keris lurus adalah termasuk salah satu untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Lambang keteguhan hati dan kekuatan ini, atau juga melambangkan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi keris lurus melambangkan ketauhidan dan kekuatan iman, agar kita ketika menghadapi suatu masalah, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, ya.
agar kita tidak tergelincir. Bahasanya beginilah. Kau masalah, ini mana masalah nih ya, entah itu masalah kecil, masalah besar, kau masalah, terserah kau mau menggoda aku, ya kan, bahasanya begini, kau mau menggoda aku tiap hari, tiap detik, terserah kau. Yang penting aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Seperti itu. Kau mau masalah gede, mau masalah kecil, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku. Nah itu. Jadi makna filosofi dari Dapur Keris Lurus, agar kita dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu bergantung, berpasrah diri, semuanya sesuai rule terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketentuannya, rambu-rambunya kita jalankan. Oke, sekarang kalau kita bahas tentang makna filosofi dari nama dapur Jalak Nyucup Madu. Keris Jalak Nyucup Madu mempunyai makna, yaitu agar kita, ya, jalak adalah nama seekor burung yang proporsional badannya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Burungnya energik, lincah, suaranya indah. Makanya banyak orang yang mengkoleksi burung jalak karena suaranya sangat indah. Kemudian di sini ada makna filosofi dari nyucup madu. Artinya jalak itu meminum satu madu adalah satu intisari dari berbagai macam proses yang kemudian hasilnya sangat enak manis. Jadi jalak itu bisa menuai hasil yang indah. Ya, jalak itu kalau makan itu tidak merugikan orang lain. Ketika dia mencari makan, dalam proses mencari makan, jalak itu hinggap di punggung kerbau, memakan kutu-kutu kerbau. Dan itu kerbau pun berterima kasih. Di situ ada proses simbiosis mutualisme. Nah, besar harapannya bagaimana? Jadi kita sebagai manusia ketika mencari makan pun jangan sampai merugikan orang lain, sikut kanan sikut kiri. Seperti itu. Jadi kita lebih saling menguntungkan. Kalaupun melakukan satu bentuk perdagangan ataupun yang lainnya, ya tetap saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama yang lainnya. Dan yang akhirnya dengan proses yang baik akan menghasilkan yang baik. Nah ini Jalak Nyucup Madu artinya siapapun yang memiliki keris dapur Jalak Nyucup Madu, apa yang diusahakannya akan berhasil dan akan menuai hasil yang baik. Seperti kita mendapatkan kita minum madu manis rasanya, dan juga memberikan efek kesehatan dan yang lain sebagainya. Oke ya, selain buat tenaga juga mempunyai makna filosofi dari dari madu untuk kekuatan di tubuh kita. Nah, kita ketahui juga proses lebah dalam membuat madu pun dia baik-baik, tidak yang jelek-jelek. Dia hinggap di putik bunga, diambili. Jadi ini cukup bagus sekali. Oke, sekarang kita rangkum makna filosofi dari dapur keris Jalak Nyucup Madu dengan pamor triwarno ini, yaitu pamor paduan antara pamor melumat dan juga pamor miring. Besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik dapur keris Jalak Nyucup Madu, pamor naga rangsang, pamor kulit semangka, dan juga telaga membeng, orang itu yaitu yang pertama mempunyai kewibawaan yang besar dan disegani oleh banyak orang, mendapatkan perlindungan baik dari manusia, mendapatkan perlindungan dari kejahatan manusia, binatang maupun dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah adalah yang saya sebutkan, itu adalah makhluk halus. Kemudian yang ketiga adalah agar kita mencapai pangkat atau derajat yang tinggi. Jadi ini yang banyak orang suka. Entah itu dia sebagai pedagang, entah itu dia sebagai pejabat, ini ya terserah. Karena semua orang pengen punya status sosial yang tinggi. Ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, juga yang keempat adalah agar tidak kekurangan. Dimanapun tempat dia tidak kekurangan sandang maupun pangan. Artinya didoakan dari sang empu agar dia mapan. Enak gak? Sudah punya wibawa yang besar, disegani, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dari kejahatan manusia, binatang maupun juga makhluk halus, mempunyai derajat dan pangkat yang tinggi, tidak kekurangan, kurang apa lagi.
Ditambah juga dengan pamor Ngulit Semangka, dia pergaulannya luas, sangat gampang. Ketika kita ada masalah, ketika ada perlu, ketika pergaulannya luas, kita tinggal meminta bantuan teman-teman kita. Kemudian juga di sini ada pamor Telaga Membeng, di poster lagi dengan pamor Telaga Membeng agar kita didekati rezeki yang banyak, omber. Ya, jadi kemudian keris dapur seperti ini cocoknya dipakai buat apa, Mas O? Kalau kita lihat dari pamor Naga Rangsang, kemudian pamor Lumah ini, ya kan, Ngulit Semangka ini bisa saja cocok dipakai untuk militer ataupun orang yang menjaga negara, baik militer, polisi, ya, kemudian atau orang yang di lapangan, yang lebih banyak dinas di lapangan. Ya, jadi keris ini ACDC. Jadi di sini di pamor Naga Rangsang berkesan galak karena mempunyai wibawa yang besar, tapi diredam oleh pamor Ngulit Semangka ini yang lumah. Jadi diredam. Makanya saya bilang tadi di awal, ini ACDC. Galak tapi juga diredam. Jadi sangat sinergi. Pas. Kalau full Naga Rangsang, wah, wibawanya gede banget. Gitu ya. Dapat itunya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari material besinya, ini seloroknya hijau, ya. Kemudian seratnya ini seperti serat batu asih, ya, sahabat Pusaka. Kemudian warnanya hijau keperakan seperti nyamber lilin, ya. Ini adalah jenis besinya besi Pulosani. Besi Pulosani sangat bagus dibuat untuk pusaka. Tuah atau angsa dari besi Pulosani yaitu tulus, kemudian membawa rezeki dan derajat. Cocok ya. Tadi cocok dengan kombinasi pamor Naga Rangsang punya derajat yang tinggi, dan juga pamor Lumah. Di sini rezekinya ada, juga derajatnya tinggi. Jadi memang sang empu ketika membuat satu bila pusaka sudah jelas. Dia sudah punya pengalaman, skill yang bagus. Juga dia akhirnya dari bahan material besi pun dipilih yang cocok dengan doa dan harapan sang pemesan awal keris ini. Ya, kemudian kalau kita dilihat dari pasikutannya, ya, pasikutannya yang galak dan birowo. Ini pasikutannya gagah, galak, karena di sini juga ngadal meteng, ya, seperti kadal yang meteng bilanya. Kemudian besinya yang mentah, pamornya yang kemambang. Ini estimasi adalah Tangguh Amangkuratan. Kita ketahui Amangkurat pertama makamnya ada di Tegal sini. Kalau tidak salah meninggalnya 1446. Ya kan, cukup lama. Jadi Amangkurat putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dari Sultan Agung. Setelah Sultan Agung sedo, ya, wafat, atau kalau raja mangkat, ya, itu digantikan anaknya Amangkurat I. Nah, ini estimasinya kalau dari garapnya yaitu yang gagah birowo, besinya yang mentah, pamornya yang kemambang. Ini adalah estimasi Tangguh Amangkurat. Tangguh Amangkurat orang bilang Kartosuro. Ada yang sebagian orang bilang Kartosuro. Cukup lama, ya, dan ini cukup gagah, ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak dapat WA, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Untuk teman-teman yang tidak sempat saya balas WA-nya, kadang kita keterbatasan. Kadang kita numpuk WA-nya banyak kali, kadang juga lagi banyak masalah, namanya orang. Ya. Saya minta doanya sahabat saja teman-teman agar saya diberikan kesemangatan dalam membuat YouTube, bisa mengedukasi dengan sedikit ilmu yang saya punya, dengan tingkat kepedean yang saya punya, karena di luar sana banyak yang lebih pintar dari saya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.